Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tilfardi Pratama Putra, NIM 2020-187. Ingin menjelaskan secara singkat memahami teori dalam investasi. Memahami teori-teori dalam investasi adalah kunci untuk mengembangkan strategi investasi yang efektif dan menghasilkan imbal hasil yang optimal. Beberapa teori utama dalam investasi mencakup teori portofolio modern, teori pasar efisien, teori penetapan harga aset modal, dan teori perilaku keuangan. Adapun teori portofolio modern menurut Harry Markowitz tahun 1952, teori portofolio modern menekankan pentingnya diversifikasi, yaitu berinvestasi di berbagai aset yang tidak berkelas tinggi. Adapun rasio risiko imbal hasil, teori ini juga menyatakan bahwa investor rasional akan mencari portofolio yang memiliki rasio risiko imbal hasil yang optimal, dan investor akan berusaha meminimalkan risiko dengan tingkat imbal yang hasil yang diharapkan. Efisiensi pasar, teori portofolio modern mengasumsikan bahwa pasar modal adalah efisien sehingga harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Adapun teori pasar efisien menurut Eugene Fama tahun 1962, yang pertama nilai intrinsik terrefleksi. Teori pasar efisien menyatakan bahwa harga aset di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang kedua, tiga bentuk efisiensi. Yang pertama itu efisiensi lemah, yang kedua itu efisiensi setengah kuat, dan yang ketiga efisiensi kuat. Dan yang ketiga itu pengaruh informasi. Adapun teori penetapan harga aset modal menurut William F. Sharpe, John Littner, dan Jan Mosin. Yang pertama model CHAM, yang kedua ada beta sebagai ukuran risiko, dan yang ketiga adalah garis pasar modal. Teori perilaku keuangan menurut Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Yang pertama bias kognitif, dan yang kedua heuristik, dan yang ketiga emosi dan sentimen serta implikasi praktis. Adapun teori pilihan rasional Adam Smith tahun 1923 sampai 1723 sampai 1790, Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832, John von Neumann dan Oscar Morgenstern, Gary Becker tahun 1930 sampai 2014, James Buchanan tahun 1919 sampai 2013, yang dimana adanya proses kognitif, maksimalisasi utilitas, dan pemodelan matematis. Teori arbitrase Stephen Ross tahun 1976. Yang pertama peluang arbitrase, yang kedua efisiensi pasar, dan yang ketiga hukum satu harga. Teori sinyal menurut Michael Spence tahun 1970. Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan sinyal untuk mengurangi informasi asimetris antara manajemen dan investor. Investor akan menginterpretasikan sinyal tersebut sebagai informasi tentang kualitas perusahaan dan prospek masa depannya. Pemahaman tentang teori sinyal dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh perusahaan melalui berbagai sinyal. Baik, itulah tadi penjelasan dari memahami teori dalam investasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.